Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jakarta. Pemirsa hendak menghindari lubang di jalan pengendara sepeda motor dan penumpangnya masuk ke parit di Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai, Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Akibatnya korban harus dilarikan ke rumah sakit sedangkan motor mengalami kerusakan parah. Mendapat laporan warga, anggota penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Gulkarmat Sektor Durensawit, Jakarta Timur langsung datang dan berupaya mengangkat sepeda motor yang jatuh ke dalam parit sedalam 1,5 meter di Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai, Klender. Untuk mempermudah proses pengangkatan sepeda motor, 1 unit mobil multipurpose dan 5 personil dikerahkan. Dan tak butuh waktu lama, sepeda motor pun berhasil diangkat dari dalam parit. Peristiwa bermula saat pengendara sepeda motor yang ditumpangi 2 orang ini melintas dari arah Jatinegara menuju Bekasi. Dan saat di Jalan I Gusti Ngurah Rai, pengendara mencoba menghindarkan jalan berlobang. Namun karena tak mampu menguasai laju kendaraan, akhirnya motor pun tercebur parit. Akibatnya kedua penumpang motor harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Sedangkan sepeda motor mengalami kerusakan cukup parah. Saya sebagai paman korban yang kecelakaan bernama Nurdin dari Bekasi telah dibawa si korban ke rumah sakit umum Persahabatan. Kalau diketahui ini kronologisnya bagaimana tadi, Pak? Saya nggak tahu, begitu saya sampai udah diangkut ambulan. Jadi saya sebagai pihak keluarga hanya mengamankan motor tersebut. Untuk korban sendiri lukanya gimana, Pak? Yang saya lihat tadi di sini ada luka sama kaki itu di sopak, saya nggak tahu itu patah apa enggak. Jadi dia warga Bekasi ya? Iya. Dia dari mana mau kemana sih? Dari Jatinegara mau pulang ke Bekasi. Pulang kerja? Berdua sama temannya. Pulang kerja atau gimana? Enggak, belanja batu, main batu tinggi. Dua-duanya luka? Yang satu kayaknya nggak luka, cuman jatuh aja kaget. Kami Damkar Durensawit terima laporan dari CC 51 terkait tentang motor tercebur di parit. Saya tanya tadi untuk kronologisnya seperti apa. Jadi untuk motor ini tadi menghindari lubang yang ada di tengah jalan ini. Langsung saya bergerak menggunakan kuda besi berdua dengan Pak Indra dan unit multipurpose yang dikendarai oleh Pak Agus menyusul dari belakang. Alhamdulillah dengan kerjasama tim, motor bisa kami angkat ke atas dengan selamat. Ada kesulitannya dari pohon-pohon ini Pak mengalami, makanya agak kita geser ke depan agar bisa kita evakuasi. Untuk informasi tadi dari TKP, si pengendaranya dibawa ke Rembang Solo ke rumah sakit. Saya pendapatan saya belum tahu taruna lanjut, yang jelas tadi dibawa ke Rembang Solo rumah sakit dan yang di sini tadi dari pihak keluarganya. Kita belum Pak, ini baru dari pihak saudara yang bisa kami konfirmasi untuk informasinya. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari Jatinegara menuju Pondok Kopi sempat mengalami kemacetan. Kontributor El Sinta TV, Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 2 anak berumur 12 tahun hilang tenggelam saat berenang di Kali Bekasi. Tim SAR yang melakukan pencarian mengerahkan 5 perahu karet dan tim penyelam menyisir aliran kali sejauh 3 km dari titik awal tenggelam. Dua bocah berumur 12 tahun bernama Yuda Prastia dan Sahrul Dwi Saputra hilang tenggelam di aliran Kali Bekasi, Perumahan Kemang Pratama, Rawalumbu, Bekasi pada Minggu siang kemarin. Dua siswa SMP ini sebelumnya berpamitan untuk pergi memancing di Kali Bekasi. Namun sesampai di lokasi, kedua korban pergi bersama 3 orang temannya yang berenang dan tenggelam. Tim SAR gabungan dari Basarnas, BPD Kota Bekasi, dan Tagana Kota Bekasi yang mendapatkan laporan langsung melakukan pencarian. Pencarian dilakukan dengan mengerahkan 5 perahu karet menyisiri aliran Kali Bekasi sejauh 3 km dari titik awal kedua korban tenggelam hingga bendungan Prisdu. Dari kampung seberang itu pada main ke sini, kira-kira pamit dari orang tuanya itu sekitar jam 10 pamit dengan orang tua itu akan pergi mancing. Cuman karena beberapa lama tidak balik dari pihak keluarga, orang tua dari korban
Yuda itu sempat menyusul mencari ke sini dan mendapat informasi ternyata dari 5 anak yang pergi ke kali ini, yang 3 pulang karena ketakutan melihat temannya tenggelam itu pulang. Dan anak-anak tersebut juga tidak melapor di lingkungan sekitar, kemungkinan ada rasa takut, dia langsung pulang dan hanya cerita sama orang yang di rumah. Nah, setelah itu dari pihak keluarga dari korban menyusul ke sini untuk cek lokasi dan ditemukan di sini adalah baju-baju yang tertinggal di sini dengan 2 pasang sendal. Jadi rencana operasi ini disusun oleh SMC. Kita bagi seru menjadi 3, yaitu seru pertama melakukan penyisiran menggunakan rubber boot sejauh 3 km dari lokasi kejadian. Seru kedua penyisiran darat dari lokasi kejadian sejauh 3 km. Seru ketiga kita menggunakan Aqua A dan USD serta penyelaman. Tadi kita sudah melakukan penyelaman dengan hasil masih nihil. Memang penyelaman kita lakukan ada titik yang dicurigai sama pihak keluarga, namun ketika kita selami hasilnya nihil. Demikian. Petugas tim SAR mengalami kendala dalam pencarian di Kali Bekasi yang mencapai kedalaman 6 meter seperti air keruh dan arus deras dan jarak pandang tim penyelam yang terbatas. Kontributor El Sinta TV, Bekasi. Pemirsa menilai SK penurunan jabatan yang diterimanya terdapat banyak kejanggalan. Seorang PNS menggugat Menteri Hukum dan HAM ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara. Pasalnya SK penurunan jabatan yang diterimanya muncul tanpa ada ketetapan hukum dan ditandatangani langsung Menteri. Seorang pegawai negeri sipil yang bertugas di Ditjen Permasyarakatan menggugat Menteri Hukum dan HAM ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Cakung, Jakarta Timur. Penggugatan menilai SK penurunan jabatan yang diterimanya terdapat banyak kejanggalan. Pasalnya, SK yang dikeluarkan tersebut muncul tanda ada ketetapan hukum dan ditangani langsung oleh Menteri Hukum dan HAM. Dalam agenda sidang kedua pada Senin siang, pihak menggugat mengaku terkejut dengan adanya pihak meminta majelis hakim untuk mengganti objek gugatan dari Kementerian Hukum dan HAM menjadi Menteri Hukum dan HAM. Semua sudah, hanya tinggal itu saja penundaan, surat penundaan, bahwa kami harus ajukan surat penundaan terkait ini karena ada pemeriksaan di Kejati. Jadi karena ada sidang pengadilan ini, kita minta ditunda proses-proses yang lain. Lalu ada tambahan sedikit yang soal nama gugatan itu, bahwa tergugat sekarang menteri bukan kementerian. Lalu yang terakhir soal ganti rugi atau kerugian yang dialami oleh penggugat Pak Oga. Terima kasih. Masih pemeriksaan persiapan. Iya, kami belum menerima gugatan. Belum menerima gugatan Bu ya. Berarti masih persiapan, kapan sidangnya Bu? Minggu depan ini di acara pemeriksaan persiapan kembali. Oke, terima kasih Bu. Mari, makasih. Oke. Para penggugat menuntut agar Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara untuk dapat bersikap adil dalam melakukan peninjauan kembali SK nomor M.HH-01 KP.07.02 tahun 2022 terkait penurunan jabatan. Arista Darmawan, El Sinta TV, Jakarta. Pemirsa Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.